Ada sebuah pertanyaan dari saudara Lukman ya, seorang pelajar domisili di Jawa Tengah. Beliau menanyakan bagaimana hukumnya pedagang bekerja sama dengan GoFood atau GrabFood, mengingat dengan kondisi sekarang orang jarang keluar rumah untuk membeli makanan. Dan tren sekarang orang lebih suka membeli lewat online, dan apabila tidak bekerja sama kesulitan untuk mendapatkan keuntungan. Ya, barakallahu fiik saudara Lukman atas antusiasmenya untuk mengetahui hukum syar'i sebelum berbuat. Sejauh yang saya ketahui, akad yang diterapkan pada penyedia jasa atau marketplace, startup ya, semacam marketplace gitulah ya, entah itu GoFood atau GrabFood, adalah akad yang memiliki cacat secara hukum syar'i. Kenapa? Karena sejatinya GoFood atau GrabFood di sini melakukan transaksi kepada konsumen, kepada user, menjual sesuatu yang belum ada, barangnya belum dibuat, dan otomatis belum juga dimiliki oleh si perusahaan ini, entah itu Grab ataupun itu PT Gojeknya. Kemudian setelah terjadi akad, baru dia melanjutkan pesanan tersebut, order tersebut kepada restoran atau pembuat makanan, kemudian diproses. Nah, si driver akan datang untuk mengambil makanan yang sudah dipesan, kemudian mengantarkannya kepada pemesan. Begitu makanan yang dipesan ini keluar dari restoran, maka itu menjadi tanggungan perusahaan penyedia jasa alias Grab. Saya kurang tahu kalau Grab bagaimana ya, tapi kemungkinan besar sama mekanismenya. Kalau GoFood memang seperti itu. Jadi begitu makanan keluar dari restoran, maka itu sudah tidak lagi menjadi tanggungan restoran, namun pasti akhirnya diterima ataukah tidak diterima oleh pembelinya, dibayar ataukah tidak dibayar oleh pembelinya, secara tunai ataukah tidak, itu sudah menjadi tanggungannya PT Gojek atau mungkin Grab juga seperti itu. Nah, di sini terjadi jual beli terhadap sesuatu yang belum dimiliki dan dia bukan pembuat. Kalaulah Gojek atau dengan GoFood-nya atau Grab dengan GrabFood-nya itu adalah produsen makanan itu, maka tidak ada masalah. Akadnya bisa akad istisna, minta dibuatkan. Akan tetapi dia bukanlah pembuat, dan dia juga bukan wakil, alias bukan kepanjangan tangan secara langsung dari pembuat makanan. Karena apa? Karena dia harus bertanggung jawab di sini. Seandainya restoran tidak mengharuskan Gojek untuk menanggung makanan, kecuali bila makanan tadi benar-benar dibayar oleh si pemesan, maka tidak ada masalah. Tapi berhubung si restoran sudah tidak akan lagi bertanggung jawab ketika makanan itu sudah dibuat kemudian diserahkan ke kurir, maka seandainya pembelinya adalah pembeli bodong alias hanya mengerjai saja, maka kurir tidak bisa mengembalikan makanan tadi ke restoran, ke pembuatnya. Mau tidak mau dia harus dibeli, harus dibayar oleh Gojek, oleh GoFood-nya atau oleh GrabFood-nya. Berarti pihak GoFood atau pihak GrabFood bukanlah wakil. Dia adalah pembeli. Ya, pembeli membeli kepada pembuat makanan, kemudian dia menjual. Tapi dia telah menjual sesuatu sebelum
itu menjadi miliknya dia dan dia bukan agen. Ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Oleh karena itu, kalau ingin akadnya menjadi syar'i, maka jangan terikat dengan klausul bahwa makanan yang sudah saya buat kemudian diserahkan kepada kurir, bila ternyata dia itu hilang atau ternyata pembelinya tidak jadi bayar atau begini atau begitu, maka dia harus boleh dikembalikan. Jadi ini barangkali ya bisa dijadikan, bisa diusulkan supaya bisa menjadi solusi agar akadnya bisa syar'i. Tidak mengapa dia menaikkan harga sebagai bentuk jual jasanya. Dia menyediakan toko online, dia menjualkan makanan dengan spesifikasi seperti itu, seakan-akan dia menjadi wakilnya pembuat makanan. Tapi tentunya harus ada perbedaan tanggung jawab. Kalau dia wakil, dia hanya menjual jasa, dia tidak menjual makanan, sehingga ketika makanan tadi tidak terbeli oleh pembeli, maka akan dikembalikan kepada pembuatnya. Kalau memang bisa seperti itu, maka insya Allah tidak mengapa bekerja sama dengan GoFood atau GrabFood. Namun kalau akadnya masih seperti yang tadi telah saya jelaskan, ya, begitu makanan keluar maka menjadi tanggungan PT Gojeknya atau Grabnya, maka ini berarti masih ada sesuatu yang tidak syar'i. Apakah seseorang tetap bekerja sama dengan skema yang tidak syar'i dengan alasan kesulitan mendapatkan keuntungan? Saya katakan itu bukan alasan. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menutup semua celah untuk mendapatkan rezeki yang halal. Kita sebagai orang beriman, inilah saatnya Allah menguji keimanan kita. Ketahuilah bahwasanya umat-umat sebelum kita semuanya diuji oleh Allah. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah orang-orang mengira mereka akan dibiarkan saja setelah mengaku beriman tanpa diuji? Padahal orang-orang sebelum mereka kami uji. Semua orang sebelum mereka kami uji. Untuk apa? Agar terbukti siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang bohong-bohongan. Jadi adanya kesulitan itu adalah bagian dari ujian. Seorang mukmin dia percaya selagi dia ini masih hidup berarti rezekinya masih ada. Dia hanya diperintahkan untuk mencari yang halal. Karena sesungguhnya rezeki sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya diperintahkan untuk menempuh sebab. Rezeki dia tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Jatah hari itu segitu ya segitu. Jatahnya besok segini ya segini. Dicari dengan cara halal, dapatnya juga segitu. Dicari dengan cara haram atau cara syubhat, dapatnya juga segitu. Bedanya di mana? Bedanya dia akan mempertanggungjawabkan manakala cara mencarinya adalah cara yang haram. Oleh karena itu, hendaknya seorang mukmin lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan menempuh cara-cara yang syar'i. Ya. Bisa dengan bergabung kepada komunitas-komunitas. Ada komunitas pengusaha muslim Indonesia, seperti di kota saya, di kota Solo, dan di beberapa kota lainnya, ada komunitas KPMI. Mereka yang bergabung ke situ, mereka bisa saling berjual beli di situ, mengiklankan produknya. Tidak perlu skema macam-macam, tidak perlu akad-akad yang mengandung syubhat. Semua orang tetap bisa berjual beli. Ya, oleh karena itu saya anjurkan agar meneliti kembali. Saya tidak tahu apakah ada perubahan dalam skema MOU kerjasama ataukah tidak. Dahulu kira-kira setahun yang lalu skemanya masih seperti itu. Kalau memang masih seperti itu ya berarti secara syariat masih ada sesuatu yang tidak syar'i. Namun jika sudah berubah ya harus dilihat seperti apa perubahannya, wallahu a'lam.